Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Kirana Sejuk. Kali ini kami mau memperlihatkan bagaimana kami memperlakukan outdoor, indoor juga sebenarnya guys, sebelum dijual atau dipasang ke pelanggan ya. Ini khusus untuk pembelian unit beserta pemasangan di kami ya, di Kirana Sejuk. Ini untuk proses pencucian indoornya sudah dilakukan sebelum ini ya guys. Setelah dicuci bersih indoornya, kita baru ingat mau memvideokan atau mendokumentasikan untuk ini ya, untuk prosesnya. Ya udahlah, sudah berlalu biarlah berlalu. Nah, ini kami memperlihatkan bagaimana kami mencuci overhaul outdoor sebelum ini unit siap untuk dipasang gitu ya. Jadi ini kami lakukan biasanya sebelum diposting untuk dijual. Jadi semuanya itu kita akan bongkar seperti ini ya guys. Kita bongkar dan kita lihat kelayakan untuk dijual ke pelanggan, karena kami menjual ini bukan menjual barang ya, juga menjual jasa dan kepercayaan para pelanggan. Jadi apabila kepercayaan pelanggan sudah cacat walaupun pelanggan baru, itu akan menjadi beban yang sangat berat bagi kami guys. Ya beginilah caranya, semua kita telanjangi, semua kita cuci secara detail, secara bersih, agar pelanggan juga puas. Jadi AC second rasa baru ini ya sebenarnya. Ingat ya, AC ini atau barang-barang elektronik ini tidak sama seperti obat ya guys. Jadi kalau misalnya kalau seperti obat itu kan kita berpikiran bahwa ini adalah obat, bisa menjadi obat gitu ya. Jadi pengaruh sugesti bagi barang itu ya, obat itu ya. Tapi kalau untuk barang elektronik atau barang-barang lainnya itu tidak berlaku ya guys. Ya nggak peduli siapa gitu ya. Kalau misalnya kita berpikiran bagus maka bagus, ya tidak ya salah. Ya bahkan AC saya sendiri juga yang seorang teknisi pernah rusak gitu. Jadi dia nggak takut kalau rusak di tempat teknisi gitu ya. Ya kalau waktunya rusak ya rusak. Nah ini kita untuk meminimalisir itu semuanya itu kita kasih barang yang bagus dan melalui proses begini ya. Yang indoornya tidak sempat divideokan tapi hampir sama, dan indoor itu ada tambahan prosesnya yaitu test press. Kita test press sekitar 400 sampai 500 PSI biasanya, untuk memastikan tidak ada kebocoran sekecil apapun di dalam unit. Oke, ini akan dilanjutkan, tapi yang pasti hampir sama untuk proses keseluruhan unit yang akan kami jual ke pasaran. Bukan terutama sih, yang pastinya hanya untuk beserta pemasangan. Kalau tidak beserta pemasangan, kita tidak akan sedetail ini, karena penjualan unit aja hanya unit, tidak beserta garansi ya guys. Jadi kalau untuk pembelian unit only gitu ya, kita tidak menyertakan garansi, karena kebanyakan mereka itu kesalahan di lapangan atau kesalahan saat pemasangan atau yang lainnya, dan unit rusak, maka itu menyalahkan kita ya. Kita tidak menerima itu, tapi sebagai penggantinya kami mengizinkan user atau teknisi untuk memeriksa secara detail unit di tempat kami. Kita terbuka ya, kita fair aja. Jadi unit silakan diperiksa, dibongkar asal tidak dirusak ya, ke lokasi kami. Setelah deal dan merasa unit seperti yang kami katakan, silakan diangkut. Oh, dibayar dulu ya baru diangkut guys. Oke, ini tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembelian AC second ya sebenarnya. Yang pertama adalah yang pasti kualitas. Kalau untuk fisik itu relatif ya guys. Jadi kalian kalau mau bagus fisiknya tapi mesinnya jelek ya terserah gitu. Tapi kami mengupayakan bisa mendapatkan keduanya, dari fisik oke, dari performa oke, dan perkiraan daya tahan mesin dan komponen lainnya juga oke gitu ya. Karena ada juga ya guys beberapa pelanggan itu atau calon pelanggan itu minta AC yang penting merek gitu. Nggak apa-apa mas, yang penting mereknya ini gitu. Tapi
mesin dan yang lain-lainnya udah nggak terserah gitu ya. Tapi ada juga memang pelanggan yang lebih mementingkan yang penting dingin gitu, yang penting dingin dan awet, mau mereknya apa, mau bentuknya gimana gitu kan, yang penting dingin, awet, terus wattnya juga tidak terlalu tinggi ya, untuk menghemat listrik gitu ya. Ya macam-macam karakter orang, tapi kalau yang kami berusaha memberikan hal yang terbaik ya, dari fisik juga tidak terlalu jelek, maksudnya tidak terlalu tua gitu ya, untuk harga yang relatif lebih murah ketimbang AC-AC yang beredar di pasaran gitu, yang seangkatan apa ya, yang sepantaran gitu ya. Oke, ini untuk pengetesan dan melihat bagaimana AC layak tidak layak untuk dibeli dengan harga yang relatif lebih murah atau yang sesuai. Itu nanti kita coba bikin videonya ya, cara memilih AC, memilih dan memilah AC second. Karena AC sekarang itu nggak tahu ya, makin kesini kualitasnya itu makin tidak sekuat yang dulu ya. Kalau dulu itu saya masih ketemu itu AC yang berumur sekitar 25 tahunan gitu ya. Kalau sekarang AC garansi 5 tahun ya, sebelum 5 tahun atau 5 tahun lewat sedikit sudah harus dimuseumkan, harus pensiun gitu. Selain memang dari kualitas AC-nya, perawatan juga mempengaruhi ya guys. Perawatan itu mempengaruhi tingkat keawetan dari AC-nya dan tingkat kepuasan pemakaian penggunaan barangnya ya. Karena kalau misalnya AC kotor, jarang dirawat, itu yang pasti pertama udara tidak sehat, yang kedua ya itulah, kayak debu-debu itu kan menempel ya guys, nempel di di sela-sela evaporator, yang lama-lama akan bisa menjadi karat. Apalagi yang sekarang ada yang bahannya aluminium, banyak yang kondensor outdoornya itu bahannya dari aluminium. Nah, aluminium ini sangat rentan oleh korosi. Kalau udah korosi itu waduh, agak repot nih. Bisa ditambal tapi agak repot, prosesnya lama, dan prosesnya itu repot dan memakan biaya yang lebih tinggi ya ketimbang tembaga ini kan maksudnya dibakar, dilas kuat gitu. Kalau aluminium belum tentu kuat. Kalau saya nambal aluminium itu kan pakai las untuk evaporator kulkas ya guys. Jadi lasnya itu memang benar-benar sama dengan bahannya. Tapi ada juga yang menggunakan lem ya, tapi saya nggak merekomendasikan itu ya. Tidak merekomendasikan penggunaan lem untuk penambalan evaporator apapun, karena beda ya. Lem kan namanya lem, itu bahannya ya lem gitu, bukan aluminium. Jadi jangan berharap itu bisa menyatu kuat ya, menyatu erat dengan bahan yang kita las. Oke, tapi itu nanti akan kita bahas lebih detail lagi di video yang terpisah. Ini kali ini karena memang kebetulan kita membahas tentang ini ya, overhaul outdoor. Jadi kita bahasnya ini dulu, nanti kita buatin video yang khusus untuk membahas tentang bagaimana cara memilih dan memilah AC yang baik gitu ya. Ini karena prosesnya sudah selesai, maka kita akhiri video ini sampai di sini ya. Saya kembali mengingatkan kepada rekan-rekan teknisi, bekerjalah yang baik, yang jujur, yang benar, apa adanya, jangan mengada-ngada, mencari rezeki yang halal dan berkah untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.